Let's go Survivor. Kita meluncur menuju game yang kelima. Next Terra. Oh my god, ada Triple A yang akan turun berdekatan dengan RRQ. Kali ini seorang Abai sudah terkena Trail of the Battle. Udah melihat seorang Koga dan oh my god, that's it, that is what you got. Ketika harus berhadapan dengan King Abai di sana. Tapi di sisi lain kali ini ada BTR yang akan bertemu dengan teman-teman dari Fluxo. Akan diajar habis-habisan tapi seorang Ikal sudah berhasil tumbang. Dua player berhasil didapatkan oleh seorang Kill. Satu tukar satu dapatnya King Kodok. Dua tim Indonesia bermain secara agresif kali ini. Bigetron gak takut sama sekali untuk bertempur di Intellect Center. Bahkan Fluxo ditumbangin dua anggotanya. Memang ada pertukaran yang terjadi, tapi gak maksimal untuk tim Fluxo. Bakal coba disambangi, masuk sendirian, jatuh dia dari seorang Q-nya. MT7 masih bisa memberikan perlawanan, namun Dapek di tangan dan berhasil dilululantakan. Rantakan di tangan Bigetron. Bigetron gak punya kesempatan, tapi Bigetron bisa menumbangkan mimpi Fluxo. Yes, dan kali ini tidak berhenti sampai di sana karena target mereka selanjutnya adalah teman-teman dari tim Falcon. Ada On Fire di sana, ada Koja dan juga seorang Kiong yang menggunakan double vector secara bersamaan. Dan pada akhirnya Peter akan masuk ke daerah pertempuran. Gak cuma Peter aja, ada WAG juga yang mulai masuk ke daerah pertahanan Bigetron kali ini dan hanya menyisakan seorang Koja. Dan Koja pun harus tumbang di sana, King Kodok. Ya, sayang seribu sayang, Bigetron memang harus tusun juga di posisi ke-11. Tapi berkat Bigetron, Fluxo berhasil dihancurkan, guys. Artinya kita juga harus berterima kasih sama teman-teman dari Bigetron. Karena berkat Bigetron, RRQ jujur kesempatan mereka bertambah sekian persen, Bung Skela. Yes, walaupun kita masih belum melihat apa yang dilakukan RRQ setelah berhasil mendapatkan satu player dari teman-teman Triple A, tapi tentunya dengan menghilangnya satu player, yaitu satu tim yaitu Fluxo, ini tentunya akan membuat RRQ bisa bernafas lebih lega lagi. Dan kali ini gontok-gontokan mereka antara Triple A dan juga tim RRQ belum berhenti sampai di bagian dari mid side aja, di bawah sampai ke DK Square sekarang. Wih, jujur ya, nih kita beberapa kali di Javu memang pada saat Triple A bermain di area mid side, DK Square-nya diambil sama RRQ, yang mereka akan saling bergesekan terus-menerus. 2 poin eliminasi udah didapetin, gak ada salahnya buat RRQ tarik mundur terlebih dahulu agar mengamankan posisi dari mereka dulu. Karena mereka belum rehat nih setelah dihajar habis-habisan dan melakukan pertukaran sama Triple A. Yes, dan kali ini Hua sudah mengetahui bahwa ada satu player dari RRQ di bagian dari boxing gym. Ada seorang Abai yang tidak bisa kabur dari genggaman Triple A kali ini. Abai udah cukup sekarat. Abai berhasil ditumbangkan dan jump guard di sana menjadi sang eksekutor nampaknya. Menyisakan teman-teman RRQ yang coba melakukan covering fire, tapi sayangnya seorang Razor pun sudah berhasil untuk ditumbangkan menyusul seorang Abai walaupun berhasil dihidupkan kembali. Ya, ini gak apa-apa. Mereka emang harus reset kayak gini. 2 orang nahan karena memang satu anggota dari RRQ-nya udah dapetin posisi yang bagus di area boxing gym. Berhasil nge-revive. Baliknya kemana? Ke Madset lagi. Resetnya bakal kumpul di sana lagi. Main dari pojokan lagi. Hua harus temang di posisi ke-10. Tidak berdampak banyak. Tapi RRQ kali ini sudah mulai sedikit demi sedikit sadar akan objektif yang mereka butuhkan, Bung Skela. Mereka tahu fight dengan Triple A ini gak bakal berbuah apapun kalau dibawa sampai ke menit ke-6 gitu. Betul. Karena mereka udah sadar ketika mereka bermain di bagian dari mid side atau DK Square dan sekitarnya, itu semua tim bakal masuk ke daerah sana. Even kemarin mereka dapetin 12 poin eliminasi aja belum berhenti sampai di situ. Yes. Dan akhirnya mereka harus tumbang anyway. Dan kali ini mereka dengan sangat dewasa memutuskan untuk bermain dengan gaya yang cukup berbeda. Dan ini yang gue suka. Semua tim gak memiliki hal yang bisa ditebak oleh siapapun. Iya. Dan kalian juga harusnya sadar ya. Biasanya Abai setelah di revive main di musetnya itu lama. Betul. Menit ke-6 ke-7 baru keluar. Tapi sekarang menit ke-4 revive pertama langsung gerak ke arah Famtopia setelah dapetin sesuatu di area Madset supaya buat pegangan aja. Di Famtopianya ternyata kosong habis. Regroup ke sana. Tapi harusnya RRQ juga notice kalau mereka main ke bagian dari sini. Sebenarnya ini mereka cukup berdekatan dengan teman-teman dari Buriram United yang berada di bagian museum juga gitu. Agak sedikit riskan, agak sedikit berbahaya. Tapi kalau kita ngeliat dari menitnya,
harusnya di menit kelima kayak gini. Nah ini yang gue maksud, Buriram United masih ada di sekitar Arsenal, berhubung Arsenalnya masih baru kebuka dan RRQ dengan cukup bebas bisa bermain di pinggiran terlebih dahulu sambil melakukan scrapping. Betul. Kerasa banget bagaimana posisi dari RRQ yang mana Razornya juga dilempar sebagai pencari vision, pencari informasi. 3 orang yang akan membayang-bayangi dan ini akan membuat RRQ bisa dapetin banyak momentum. Sedangkan tim-tim lain yang sudah berfokus merebut objektif di dalam zona harusnya akan saling bertemu sebentar lagi. At least menit ke-7 pertempuran besar akan terjadi di beberapa tim kali ini. Ya, di mana ada seorang limit juga yang udah mulai terlihat dan sudah berhasil untuk di-end begitu saja. Sementara Punggat kali ini ada Riptide Rhythm yang connect oleh seorang Motovia tapi masih belum menghasilkan apapun. Gus harusnya sudah memberikan informasi bahwa di dalam sudah ada sekitar 2-3 orang yang terdengar dari suara step mereka. Kogar coba untuk keluar menggunakan mini launchpad dan keluar dari situasi yang tidak menguntungkan untuk AAA yang hanya menyisakan 3 player saja. Aduh sial banget, itu tadi aku pikir bakal dilanjutin. Karena kalau dilanjutin AAA rata. Ya. AAA udah jelas rata banget karena AAA udah kelihatan semuanya main di lantai bawah. Terus teman-teman dari Pen Gaming sama sekali gak diketahui posisinya. Dan AAA buta informasi. Kalau satu keculik terus 2-nya dialir, itu AAA udah pasti bakal rata. Maka dari itu mereka langsung menggunakan mini launchpad untuk kabur lagi, reset lagi ke DK Square, cabut lagi ke area Matside dan coba untuk reset lagi sebisa mungkin. Cepat banget tapi risetnya mereka dan keputusan mereka. Untungnya ada vehicle juga di sana. Sebenarnya kalau nggak ada vehicle itu fightnya bakal terus lanjut tuh dong. Betul. Karena udah dikunci pergerakannya sama satu player yang ada di kanan duluan. Tapi memang ada Dewi Fortuna yang berkata lain, masih diberikan vehicle untuk kabur dan bisa digunakan oleh AAA. Dan kalian harus lihat ya, nih Pen Gaming lagi haus banget akan poin eliminasi, dikejar terus. Mereka udah ngumpulin 6 loh di menit ke-7. Mau gak mau sekarang akan dilanjut lagi dengan adanya informasi yang mereka miliki bahwa Arsenal sudah dibuka, Arsenal sudah diduduki sama satu tim yang sedari tadi mereka buru. Limit sudah mulai terkena damage yang begitu banyak, posisi Limit akan sulit untuk join. Maka dari itu Limit akan dijadikan jangkar oleh kawan-kawan AAA. At least bisa menjadi faktor pembeda untuk menahan seorang Noda yang juga main terpisah, Bung Skella. Yes, ada Thrill of the Battle juga yang udah connect ke arah 2 player dari AAA kali ini. Gus dan juga seorang Ital 07 sudah mulai maju ke daerah pertahanan lawannya. Limit sudah mulai terdiam dan melihat teman-teman yang coba untuk maju ke arah depan. Gus akan berhadapan dengan Punko, tapi ada seorang Motovia yang berhasil mendapatkan Limit di sana. One-on-one situation dan di follow up oleh teman-temannya. Masih bisa memberikan perlawanan. Jamkat pun harus tumbang. Kogar tidak bisa berbicara banyak dan pada akhirnya Pain menumbangkan AAA di posisi yang ke-9. Kikodok. Gila, Warna cepet banget. Gak ada 1 menit guys. War 30 detik. Benar-benar dikuasai oleh Pen Gaming. Gak ada aja. Mereka sadar 3 orang berada di dalam Arsenal. 1 orang yang nahan di area luar. Mereka ngincar yang 1 orang terlebih dahulu. Dan 3 orang yang coba melakukan follow up justru malah terpancing, terbaiting dengan setup yang sudah dilakukan sama Pen Gaming. Kali ini Pen Gaming sapu bersih 10 poin eliminasi tanpa harus kehilangan siapapun. Resource mereka udah gila banget, Bung. Udah gila banget. Mereka berhasil ngerebut resource yang ada dibuka oleh AAA di bagian dari Arsenal. Yes. Mereka juga udah dapetin beberapa poin eliminasi yang artinya resource-nya udah berhasil mereka rebut juga. Sekarang tantangan mereka selanjutnya adalah bagaimana cara mereka mendapatkan kompon yang ideal untuk mereka defense di tengah dari zona selanjutnya. Betul, karena kalau kita berbicara kompon yang ideal, jelas Zipway bisa dijadikan checkpoint oleh beberapa tim. Salah satunya adalah SCCP dan juga WAG. Tapi SCCP juga sadar, guys, kalau kalian mungkin lupa, di hari kemarin, poin ras hari pertama dan juga hari kedua, Zipway itu lebih dari 3 tim terus, guys. Betul. Di area mid sampai ke area late game. Maka dari itu, SCCP sadar kemarin nih kejadiannya jelek nih di sini. Gak mau nih gua. Gak bagus nih. Gak bagus. Kalau nahan lama-lama di sini emang kelihatan sepi. Tapi pada saat nanti kumpul kita ke bagian kompon, kita yang bisa rata. Maka dari itu mereka akan berpindah ke sisi kanan map kali ini. Yes, tapi ternyata di sisi kanan map malah terjadi penumpukan. Ada teman-teman dari tim Falcons dan juga Ewan yang sudah bersiap di masing-masing kompon
compound dan juga higher ground yang ada di sekitar dari Rust Town kali ini nampaknya akan cukup berbahaya. Dan RRQ seperti yang kita saksikan barusan, mereka masih berada di luar zona dan entah apa yang mereka rencanakan. Pertanyaan gue cuma satu, mereka memutuskan untuk bergerak kemana nantinya? Iya, karena akhirnya kita melihat ternyata 7 tim yang tersisa ini udah mulai main di sekitaran bibir zona loh. Gak ada yang langsung komit masuk ke tengah. Dan kalau RRQ bertemu di salah satu jalurnya, resikonya sangat besar. Udah di sini aja. Wow, Gak nyampe 15 detik yang lalu kita ngelihat mereka masih ada di Interact Center gitu kan. Yes, wah, gue nggak tahu informasi dari mana mereka dapetin dan mereka sadar komponen ini kosong, mereka bergerak ke sini, sekarang udah dapat bibir zona. Situasinya mereka punya kompon, masih ada tim yang berada di luar, potensi mereka untuk mencuri poin eliminasi masih sangat-sangat besar. Ini besar banget, bahkan Abai aja masih punya fast level 4 gitu loh. Luar biasa, mereka setelah melakukan riset ternyata riset mereka cukup sukses dan kali ini bakal dipunish habis-habisan harusnya. Dan mereka nggak boleh terlalu careless, mereka harus lebih sabar lagi karena ini bisa menjadi senjata makan tuan. WAG bakal bisa aja komit ke arah mereka. Begitu juga dengan Corinthians atau SCCP. Ya balik lagi, kawan-kawan dari RRQ juga memang setelah mereka kalah tadi pertempurannya, merugikan banyak sekali posisi mereka. Mereka sama sekali gak kepikiran buat war. Mereka sama sekali gak kepikiran ngebuka tembakan. Justru pertempuran sisi lain, musik kandas. Waspada bakal terjatuh begitu saja. Sercepat Pink berhasil dapetin 2 orang sekaligus. Judah Gatai terjebak. Kali ini Buriram nampaknya juga akan terpleset karena posisinya terbaca di tangan Twisted Mind yang sudah terlanjur all in. Di sisi kiri ada Pain Gaming yang siap join Bung Skela. Yes, dan kali ini tapi tidak ada follow up dari teman-teman Twisted Mind yang sudah mengetahui bahwa ada Buriram di samping mereka. Hanya berbagi compound kali ini karena mereka masih cukup respect satu sama lain. Sementara RRQ harus berhadapan dengan 2 tim sekaligus. Ada WAG dan juga ada teman-teman dari tim Falcons, di mana seorang One More sudah berhasil ter-take down dari satu Thrill of the Battle. Tapi Cyrus juga harus tumbang di sana, tidak butuh waktu yang lama, membuat WAG memulangkan tim Falcons yang harus cukup puas di posisi ke-8 King Kodok. Wah, cepet banget itu. RRQ bahkan belum sempat join. Ya. Mereka sadar ada pertempuran, tapi ternyata udah selesai seketika. Begitupun kondisi Riram yang harus tumbang di posisi ke-7. Kali ini poin tidak terlalu banyak, tidak didapatkan dengan cukup baik oleh Buriram. Luar biasa. Ini adalah situasi yang diinginkan oleh para punggawa tim Brazil. Painnya dapat 13 poin. SCCP masih ada. Iwan Esports juga masih hadir di sana. Pertempuran di antara kedua tim tidak akan terhindarkan karena mereka memilih jalur yang sama. Hak sudah mulai melakukan setup, tapi di sisi lain ada Dudes juga terjatuh Bung Skela. Iya, cukup mengerikan kali ini dari seorang Dudes yang terjatuh. Harusnya bakal ada komit, tapi sementara itu kita bakal melihat ke POV yang cukup lain. Ada WAG yang coba bergerak ke sisi sebelah kiri, membuat RRQ masih cukup aman. Kali ini kondisinya Abai coba untuk mundur sejenak sambil melihat di mana lawannya berada, tapi secara perlahan dan juga pasti bersama dengan seorang Razor masuk ke daerah kompon yang masih cukup aman kali ini. Betul, nice banget 5 tim yang tersisa. Karena Iwan juga harus tumbang terlebih dahulu, tapi Abai masuk sendirian cukup gegabah. Tumbang juga dari serang Dudes kali ini. Mau tidak mau melakukan follow up, menyisakan seorang Razor saja sendirian gagal. RRQ tumbang di posisi yang kelima kali ini Bung Skela. Ya, RRQ di posisi yang kelima dengan hanya 3 poin eliminasi saja, dan pada akhirnya WAG mendapatkan kesempatan untuk melakukan reset dan menjadi keuntungan untuk mereka mengejar siapapun yang berada di bagian atas King Kodok. Betul, lanjut 4 tim tersisa. Tim Gaming lagi nyayur banget ya dari segi poin eliminasi. Semangat mereka untuk mencari poin eliminasi yang tersisa juga sangat-sangat besar. Twisted Mind dapat apa yang mereka inginkan. Lagi-lagi mereka sampai ke late game tanpa adanya pertempuran yang cukup signifikan. Dari early sampai di area mid game. Bahkan mereka masih utuh 4 anggota, posisinya nggak kebaca sama sekali. 18 poin eliminasi ini juga bisa menjadi sangat berbahaya untuk RRQ yang sedang membutuhkan poin. Beserta dengan Buriram United yang harus terhitung tusun juga. Tapi sesaat lagi zona pun akan bergerak. 20 detik dari sekarang semuanya dipaksa untuk merapat ke bagian tengah. Sementara SCCP, seorang Nike Boy tidak terdeteksi posisinya yang sedang ngumpet di bagian belakang. Astaga, ini Nike Boy berusaha semaksimal mungkin untuk dapetin poin placement. At least
supaya bisa mendulang poin lebih tinggi lagi dan sudah harus tumbang juga pada akhirnya di posisi keempat dari Corinthians. But it's okay, no problem. Kali ini tiga region akan saling bertarung. WAG, Twisted Mind dan juga Pain Gaming. Kita berharap WAG yang dapetin Puya karena poinnya masih terlalu jauh dari perebutan juara. Dan kali ini ada WAG yang cukup nyayur bersama dengan Pain Gaming yang sudah mulai melihat adanya potensi untuk melakukan third party atau melakukan kill steal. Dari sisi sebelah kiri ada Sming yang bakal di-endless. Juga di-end dengan cukup mudah. Semua kerja keras yang diciptakan oleh WAG semata-mata menjadi makanan untuk teman-teman dari Pain Gaming. Nampaknya kali ini King Kodok. Astaga, 4 lawan 4 akan segera terjadi. WAG sudah mulai turun terlebih dahulu. Ada Pain Gaming yang langsung memberikan follow up. Sisi kanan akan coba dimainkan, tembakan coba dibuka. Flash Freeze akan menahan pergerakan dari Pain Gaming itu sendiri. Terkunci, tapi ada satu Skylar juga yang bakal coba dibuka di area bawah. Hati-hati Botov ya. Berhasil menurunkan satu orang Serus secara cepat begitu saja. 20 poin eliminasi. Akan ditambah lagi pundi-pundinya. Dicari lagi WAG dengan 3 anggota yang tersisa. Akan coba di absen, namun ternyata lagi dan lagi setup yang dilakukan oleh WAG. Kali ini masih bisa memberikan perlawanan dengan adanya Italo yang berhasil di tag down Boom Skylar. Yes, dan kali ini seorang ekspor berhasil didapatkan oleh Motovia. 21 poin eliminasi berhasil didapatkan oleh Pain. Dan tentunya WAG tidak ingin melewatkan kesempatan ini karena mereka ingin memanfaatkan setiap detik dan juga setiap kesempatan yang mereka miliki untuk merebut posisi pertama. Tapi Allen berhasil ditumbangkan. Cyrus juga akan menyusul. Motovia tidak bisa berbuat banyak. Di jarak sedekat itu harus ditukar dengan seorang Allen. Nampaknya tapi Exposy somehow masih bisa survive dan coba untuk bersembunyi di bawah jembatan. Astaga, ini sudah bakal jadi kemenangan buat Pain Gaming itu sendiri. WAG ternyata masih bisa bertahan di area bawah. Grillinda masih bisa mengurung diri, namun disambangi terlebih dahulu dan berhasil dirasakan. Pain Gaming join ke dalam perebutan juara setelah mendapatkan 20 poin lebih dari segi eliminasi dan mendapatkan booyah. Oh my god.